Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Jokowi pindah ibu kota bukan keputusan presiden saja. Pindah-pindah aja sih Pak. Jadi kapan Pak pindahnya Pak? Aduh, ini kita nunggu-nunggu loh. Jakarta udah full nih, lihat tuh. Kan kelihatan jelas Pak, bahwa lebih banyak orang yang nggak nurut dan tidak mendukung Bapak dan kebijakan Bapak. Masa iya sekarang Pak Jokowi bilang kalau proyek IKN adalah kesepakatan seluruh rakyat. Sekarang itu DPR sudah tidak ada lagi Pak. Sudah berganti nama menjadi DPJ atau Dewan Pemuja Jokowi. Jadi janganlah Pak Jokowi menjelang masa pensiun malah menimpakan proyek IKN dan segala hutangnya kepada rakyat. Karena dikepung oleh kritik soal IKN dan itu menunjukkan bahwa ada hal yang sebetulnya dari awal dia sembunyikan, yaitu ambisi dia tuh. Nah sekarang dia mau cari semacam alasan atau pembenaran bahwa itu adalah keputusan rakyat. Tidak, IKN itu adalah ambisi dia sendiri itu. Ya sepertinya yang terjadi selama 10 tahun ini adalah janji kampanye di 2014 sampai 2024 ini, 10 tahun ini kepada rakyat tidak terrealisasi semuanya karena sibuk merealisasikan yang tidak dijanjikan selama masa kampanye pada rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Presiden Joko Widodo kembali menceritakan proses pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Nah, di sini Pak Jokowi menegaskan ya, pemindahan ibu kota bukan keputusan presiden saja, tapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang wakil rakyat di DPR. Nah, teman-teman semua, pidato dari Pak Jokowi ini akhirnya menuai komentar kritikan daripada netizen ya. Kita tahulah selama ini siapa sih yang ambisius untuk membangun IKN untuk bisa segera ditempati. Dan sepertinya saat ini sudah mulai tuh ada indikasi IKN bakal mangkrak. Lalu siapa yang akan disalahkan? Tentu Pak Jokowi nggak mau dong disalahkan ya kan. Nah sehingga mungkin ya akhirnya Pak Jokowi memberikan pesan gitu ya, yang mengatakan sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus. Kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara. Dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR, ujarnya. Nah teman-teman semua, ini nanti gue akan putarkan ya video di mana debat presiden kemarin Pak Anies menjelaskan mengenai IKN. Ini pas banget ini. Pak Jokowi juga mengatakan supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi. Bukan, itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman semua, di sini para netizen berkomentar ya. Kita lihat videonya. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Perpindahan ini adalah untuk pemerataan. Baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial. Ini pindah rumah aja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah ibu kota gitu loh ya. Jokowi pindah ibu kota bukan keputusan presiden saja. Pindah-pindah aja sih Pak. Jadi kapan Pak pindahnya Pak? Aduh, ini kita nunggu-nunggu loh. Jakarta udah full nih, lihat tuh.
Jakarta mau hujan, gelap, gelap guys, Jakarta gelap guys, tuh lihat tuh, gelap Jakarta gelap. Padahal jam 5 masih jam 5 udah gelap gini. Padahal pindah aja, nggak usah ngomong pindah. Katanya Juni mau pindah nggak jadi. Sekarang yang lain bukan keputusan presiden saja. Padahal mau pindah tinggal pindah. Susahnya apa sih, ya kan? Biar cepat-cepat lagi Gibran taruh situ, ya kan? Buat apaan? Udah dibangun sana sini. Aduh hujan guys. Udah dibangun sana sini tapi nggak ditempatin kan? Udahlah cepat-cepat pindah lah, ya kan? Nah atau sebelum masa jabatan turun cepat berkantor di IKN. Itu aja repot. Gak usah keputusan ini pindah ke IKN bukan keputusan presiden aja. Ini kelamaan nggak pindah-pindah. Ya enggak? Presiden Jokowi bilang kalau proyek IKN adalah kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Nggak salah Pak. Emang menurut kriteria Bapak, yang namanya rakyat itu seperti apa? Apa hanya mereka yang nurut, mendukung, dan memuja Bapak aja? Pak Jokowi mungkin nggak ada waktu buat ngecek medsos. Karena di situ Pak, rakyat bersuara. Emang Bapak nggak pernah nonton video orang-orang yang pada neriakin Bapak? Emang Bapak nggak sadar kalau ada banyak sekali demo dan kritik masyarakat kepada Bapak dan keluarga Bapak yang terus datang secara bergelombang-gelombang? Kan kelihatan jelas Pak, bahwa lebih banyak orang yang nggak nurut dan tidak mendukung Bapak dan kebijakan Bapak. Masa iya sekarang Pak Jokowi bilang kalau proyek IKN adalah kesepakatan seluruh rakyat? Atau mungkin menurut Pak Jokowi yang namanya rakyat itu yang suaranya diwakili oleh DPR? Mungkin dulu begitu Pak. Tapi kan sekarang Pak Jokowi sudah menguasai hampir seluruh partai di parlemen. Sekarang itu DPR sudah tidak ada lagi Pak. Sudah berganti nama menjadi DPJ atau Dewan Pemuja Jokowi. Jadi janganlah Pak Jokowi menjelang masa pensiun malah menimpakan proyek IKN dan segala hutangnya kepada rakyat. Karena kalau semua kebijakan Pak Jokowi adalah berdasarkan kesepakatan seluruh rakyat, maka saya yakin kita nggak akan seperti sekarang Pak. Saya yakin sikap rakyat kepada Bapak tidak akan seperti sekarang. Jadi gantianlah Pak. Sekarang rakyat yang ngomong. Lah kok tanya kami? Tanyakan sama presiden yang bikin IKN. Salam semangat antitesa 24. Ya pada akhirnya Presiden Jokowi harus cari alasan karena dikepung oleh kritik soal IKN dan itu menunjukkan bahwa ada hal yang sebetulnya dari awal dia sembunyikan, yaitu ambisi dia tuh. Nah sekarang dia mau cari semacam alasan atau pembenaran bahwa itu adalah keputusan rakyat. Tidak, IKN itu adalah ambisi dia sendiri itu. Bahkan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden tidak tahu bahwa ada keputusan untuk memindahkan ibu kota. Jadi Jokowi di ujung masa jabatannya bahkan masih mau berbohong tuh. Tetapi dia akan dikejar oleh fakta-fakta bahwa memang IKN akan mangkrak. Apalagi kalau APBN yang 3.600 triliun dari Pak Prabowo itu tidak akan dialirkan ke IKN karena itu akan boros sekali anggaran dan diperlukan sebetulnya kejujuran dari Pak Jokowi bahwa itu adalah ambisi yang dia investasikan dan dia tanamkan untuk kepentingan popularitas dia yang sekarang justru terbalik bahwa orang tidak lagi melihat IKN itu sebagai sumber sebetulnya sumber kemewahan atau sumber pameran prestasi Jokowi, tapi dianggap sebagai monumen kegagalan dia tuh. Kita mulai melihat bagaimana Jokowi sampai akhir ujung masa jabatannya masih berupaya untuk jual IKN, masih berupaya untuk meminang investor. Tetapi kita tahu bahwa di belakang itu semua yang disebut sebagai jaminan investasi asing, semua itu adalah MOU, semacam ya basa-basi yang masih bisa dibatalkan karena semua investor itu menunggu pemerintahan berikutnya. Tuh bagaimana kalau pemerintahan berikutnya Pak Prabowo misalnya tidak hendak meneruskan IKN. Jadi kelihatannya Jokowi seolah-olah pamer sesuatu yang tidak mungkin dia kendalikan lagi dan kesempatan kita untuk mulai menilai bahwa Jokowi memang menyimpan banyak problem. Dan problem yang paling utama adalah dia berbohong pada rakyat. Dia nuduh bahwa itu adalah keinginan rakyat. Padahal survei yang dibuat oleh Kompas beberapa waktu yang lalu itu menunjukkan bahwa 80% penduduk Indonesia itu tidak menghendaki IKN. Jadi sebetulnya Halo guys, ada informasi penting ya, karena ini informasinya sangat mendasar sih soal IKN. Nah, Pak Jokowi mengatakan bahwa IKN ini
bukan keinginan presiden atau proyek presiden. IKN ini adalah keputusan seluruh rakyat Indonesia dan nanti akan dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Keberlanjutan soalnya kan. Nah, jadi clear ya, atas nama seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti kalau nanti gagal atau mangkrak, ya yang salah seluruh rakyat Indonesia. Bukan begitu, Pak? Padahal ya, jelas-jelas pembentukan undang-undang IKN justru tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Apa ada di antara kalian gitu ya yang pernah gitu dimintai pendapat gitu atau dimintai suara terkait IKN ini? Kalau saya sih nggak pernah sama sekali ya. Kita perhatikan sajalah. IKN ini nggak ada studi komprehensif di berbagai aspek. Nggak ada studi kelayakan gitu. Nggak ada amdal pendahuluan. Nggak ada audiensi dengan para akademisi. Nggak ada jajak pendapatnya terlebih dahulu kepada masyarakat. Nggak ada di RPJMN, nggak ada di janji kampanye 2019, apalagi 2014. Lalu ujuk-ujuk tiba-tiba bikin. Ya sepertinya yang terjadi selama 10 tahun ini adalah janji kampanye di 2014 sampai 2024 ini, 10 tahun ini kepada rakyat tidak terrealisasi semuanya. Karena sibuk merealisasikan yang tidak dijanjikan selama masa kampanye pada rakyatnya. Aneh kan? Salam. Aneh sekali pokoknya ya. Makanya itu Pak Presiden sudah di ujung hendak lengser, mungkin kepalanya sedikit agak puyeng ya. Kalau kata Pak Anies itu belum nanya sama rakyat tapi udah buat dulu undang-undangnya. Dan ini kata-kata Pak Anies dulu waktu debat Pilpres. Harus kita lihat nih. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke? Presiden, calon presiden keren kayak gini nggak kepilih ya. Pak Anies. Itulah yang dikatakan oleh Pak Anies ya. Dan sekarang IKN maju, kena, mundur juga kena, maju akan menelan dana APBN yang segitu banyaknya lagi. Dan kalau mau ditinggalin, mangkrak, sementara IKN sudah menghabiskan uang begitu banyaknya. Jadi mundur kena, maju kena nih. Apa yang dikatakan oleh Pak Anies itu nyata adanya. Dan sekarang Pak Jokowi ingin menyalahkan seluruh rakyat Indonesia. Ya begitulah teman-teman semua ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke videonya. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Keren nih, 19 juta lapangan pekerjaan bakalan dibuka sama dia. Justru di 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang. Kok dibantah sama bapaknya sih? 85 juta bakalan hilang pekerjaan, lebih banyak daripada yang dibuka. Yang tadi cuma 19 juta dikurang 85 juta. Minus 64 juta. Itu juga kalau 19 jutanya nggak omon-omon ya kan. Ini gimana sih keluarga, kontradiksi semua, saling bantah-membantah. Saya suka bingung dengan statement-statement seragam dari buzzer-buzzer anak kodok, para pemuja berhala yang menafikan akal sehat. Selalu begini sih bilangnya. Kalau kita posting apapun, sakit hati ya. Sakit hati, Masya Allah. Ini memang mereka ini terkenal dengan suka standar ganda dan nggak pakai nalar. Misalnya begini, kalau kritik kita terhadap Mulyono hari ini dibilang hari ini dikatakan karena sakit hati,
bagaimana dengan alasan Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan atau mengkhianati PDI Perjuangan. Katanya sakit hati karena dianggap petugas partai. Sakit hati karena disuruh duduk di depan Ibu Ketua Umum. Sakit hati karena katanya tanpa PDIP nggak bisa apa-apa. Itu semua sakit hati, sehingga mereka membenarkan ketika Jokowi berkhianat gitu, ya kan? Tapi kalau kita mengkritik, menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau langkah-langkah politik atau kelakuan Mulyono dan keluarga, selalu dibilang, oh sakit hati. Pala lu peang. Sakit hatinya Ono, lu oke, orang lain nggak boleh. Pada sehat nggak sih akal lu semua? Tapi ya sudahlah. Setelah 20 Oktober kagak tahu nih buzzer-buzzer masih ada apa enggak yang bayarin ya. Nanti kita lihat deh, oke? Tapi ya sudah, ngapain diladenin ya kan? Anggap aja anak-anak kodok di tepi kolam yang berisik minta ampun, oke? Merdeka. Assalamualaikum, selamat siang. Kata-kata hari ini nih, sebejat-bejatnya Fir'aun, seganas-ganasnya Fir'aun, dia nggak pernah tuh ngekspor pasir sampai ke Eropa. Padahal kita tahu ini parah nih. Fir'aun punya gurun pasir luas, pasir paling banyak. Dia kagak pernah ngekspor tuh ke Eropa. Batuk-batuk gua. Aduh, rasa-rasanya sih bingung juga ya kalau misalnya cita-citanya akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045 tapi lahannya hilang gimana tuh? Ya nggak Bang Ngoblak? Yakin 2045 akan Indonesia emas? Kata gue mah Indonesia emas 2045 hampir mustahil, Cok. Kalau berdasarkan data aja nih ya, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia itu didominasi sama orang yang belum sekolah atau tidak sekolah. Terus yang paling banyak kedua itu yang hanya lulus SD saja. Dari ini aja udah buat gue sedih, Cok. Artinya pendidikan itu tidak hadir untuk sebagian besar masyarakat di Indonesia. Gak semua orang bisa akses pendidikan. Terus kemarin gue lihat kan postingan Instagramnya Bang Ferry. Ada beberapa orang yang cerita soal pendidikan kita, kayak murid kelas 7 gak bisa membaca, kelas 6 gak tahu ganjil dan genap, kelas 9 gak bisa operasi hitung dasar. Ini kacau banget sih, gue juga bingung gitu. Kenapa bisa naik kelas, kenapa bisa sampai kelas 9? Sedangkan requirement untuk lulus SD ya, baca tulis tuh harus, bisa bahasa Inggris sederhana tuh harus, perkalian sederhana tuh harus. Ini menandakan bahwasannya ya sekolah-sekolah, tapi belum tentu belajar, Cok. Pantesan skor PISA kita itu salah satu yang terendah gitu di ASEAN. Jadi udah mah pendidikan sulit diakses, tidak hadir untuk sebagian besar orang. Terus yang kedua, kualitas pendidikannya itu sendiri bermasalah. Feeling gue bukan 2045 sih, emasnya 2100 kayaknya.